Kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya dulu ya sebelum saya serahkan pada Mas Doni ya. Saya arahkan ke sini untuk diarahkan ke industrinya. Boleh. Makanya ada di yang non formalnya ada di Jaya. Kita mau ngejar jadi baru mulai kita foto kita sudah punya beberapa orang yang bisa dipakai untuk di dalam yang kita bagi masih tingkat basic tapi kalau udah empat dia sudah bisa creative something ekosistem. Kalau mau nanti saya bagi yang ya, sesuai dengan tema Agustus kita merdeka, bukan hanya merdeka karena bebas dari penjajah ya, tapi kita merdeka untuk belajar, mengembangkan diri kita masing-masing dan maju bersama ya. Saya Indra Jani, Wakil Direktur IAIS, Wakil Direktur Talenta IAIS. Pada sini saya akan memperkenalkan secara singkat ya Mas Doni. Mas Doni ini managing partner kantor jasa akuntan ya, jadi nanti minggu depan juga beliau akan membawakan tentang akuntansi yang mungkin dari kita apa ya yang biasa ditanya apa ya akuntansi minggu depan ya, Sabtu depan ya Mas Doni, dan Pak Bahar yang nanti akan diperkenalkan oleh Mas Doni. Silakan Mas Doni, saya serahkan. Terima kasih semuanya yang selamat mengikuti webinar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Kebajikan, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini tentunya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih tetap diberikan kesehatan, tetap bisa bersilaturahmi dalam acara webinar tentang ChatGPT, mitigasi risiko, tantangan dan peluangnya. Tentunya dengan harapan nanti kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang apa itu ChatGPT, apa itu resikonya, bagaimana itu menanggulanginya ya. Tentunya kan dampak teknologi kita tidak bisa menutup mata tentang di era revolusi industri 4.4 ini. Tentunya kita harus mengikuti perkembangan zaman, di mana menuntut kita harus memahami teknologi. Kita tidak bisa memahami teknologi, pastinya kita akan tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kehadiran pembicara yang luar biasa yang datang dari Surabaya. Terima kasih Pak Baharudin, yang beliau ini adalah seorang dosen dan seorang praktisi teknologi. Sehari-hari beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Surabaya ya Pak Bahar ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat Pak Bahar, tepuk tangan. Oke. Ya, makasih Pak Bahar sudah menyempatkan diri untuk mengajarkan kita tentang ChatGPT ini ya. Bapak Ibu, acara ini terselenggara berkat kerjasama oleh Indonesia Artificial Intelligence Society dengan bekerjasama
dengan 6 universitas, yaitu Bina Nusantara University, Universitas Indonesia, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Katolik Atmajaya, dan Universitas Kristen Dwi Wacana Jogja, serta Swiss Germany University. Oke, tidak panjang lebar dari saya selaku moderator. Nanti saya akan membacakan tata tertib kita webinar. Jika nanti ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan sampaikan di chat, ya, di chat, ataupun nanti setelah Pak Bahar menyampaikan materi, monggo kalau ada pertanyaan yang sekiranya Bapak Ibu ingin ditanyakan kepada Pak Bahar, baik langsung kita boleh mengangkat raise hand ya Bapak Ibu sekalian, ya. Karena waktu sudah kita hampir siang, tentunya kita masih semangat terus. Sesi selanjutnya saya berikan kepada Pak Bahar untuk menyampaikan materi. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada Pak Bahar. Mari Pak Bahar, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Bu Indra, Pak Romloni, dan Bapak Ibu sekalian ya, selamat pagi, salam kenal ya. Saya Baharudin, sehari-hari di Universitas Surabaya. Baik, hari ini kita akan coba berbagi Bapak Ibu ya. Bentar. Pak Romloni, apakah sudah terlihat slide-nya? Tidak, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Oke, Bapak Ibu, nanti kalau misalkan ya saya menjelaskan sesuatu hal, kemudian nanti ada yang ini bisa saja ada yang keliru gitu karena memang teknologinya berkembang begitu cepat ya. Dan saya yakin di forum kita di IAS dan peserta yang ada di sini memiliki disparitas pengetahuan terhadap AI ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti kalau setelah kegiatan ini terus kemudian ada 1-2 hal yang belum bisa saya tuntaskan, saya jawab ke Bapak Ibu sekalian, dapat hubungi kita ya di via chat secara personal. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi ChatGPT ini sudah berkembang begitu cepat ya, dan penggunaannya sudah sangat masif, baik itu di level profesional, di akademisi, bahkan di satuan pendidikan. Kalau kita lihat sudah banyak mahasiswa yang menggunakannya gitu ya. Hanya saja menjadi tantangan nih, bagaimana sih bagaimana sih ChatGPT ini sebenarnya digunakan secara baik. Dan kalau kita lihat, saya lihat ya beberapa orang yang menggunakan ChatGPT itu kalau kita ibaratkan lapisan, itu menggunakannya pada lapisan kulitnya, skinnya saja, belum sampai pada core-nya. Nah, core-nya itu maksudnya fungsi-fungsi inti yang ada pada ChatGPT itu. Yang kedua, kalau saya lihat banyak teman-teman yang menggunakan ChatGPT itu tidak mengetahui dampak-dampak dari penggunaan suatu AI. Langsung pakai saja, terus kemudian hasil yang dikeluarkan itu langsung digunakan gitu, tanpa ada persiapan lebih lanjut, tanpa ada treatment lebih lanjut dari output yang dihasilkan dari ChatGPT ini. Nah, oke, kalau misalkan ya kita mau telisik lebih jauh tentang suatu teknologi, ada baiknya kita belajar sedikit apa sih yang kalau di luar negeri kan di level global itu orang sudah masif ya pemberitaannya, regulasinya dan sebagainya. Nah, kita lihat nih di negara kita, country kita itu sebenarnya sudah sampai sejauh mana? Kalau kita lihat ya di grup-grup forum-forum kita itu sebenarnya sudah up to date juga terhadap AI dan teknologi. Nah, dari 3 bacaan yang saya sarankan ke Bapak Ibu sekalian, ada baiknya nanti Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian baca nih di
di Stranas ya, Stranas Artificial Indonesia. Jadi di sini tuh menarik juga ya, term yang dipakai di Stranas ini bukan lagi buatan tapi artifisial ya. Jadi di sini kecerdasan artifisial Indonesia, bukan kecerdasan buatan gitu ya. Nah, apa sih yang dipaparkan di Stranas ini? Untuk kecerdasan artifisial ya, AI ini, jadi Bapak Ibu bisa cek di halaman 21, itu menjadi weakness, menjadi apa namanya, kelemahan kita, bahwa ternyata di situ dituliskan dengan jelas bahwa Indonesia itu masih lemah gitu ya, belum teredukasi dengan baik oleh pengetahuan dan pembelajaran tentang kecerdasan artifisial. Apa buktinya, Bapak Ibu? Kalau kita bertanya, mungkin kalau di forum ini atau di grup IAS kita bertanya tentang AI, orang paham plus minusnya. Tapi begitu kita bertanya ke akar rumput, ya, level yang lebih bawah, mungkin mahasiswa baru atau akademisi yang berada di luar dari komputer sains, matematika atau eksakta. Nah, ini banyak banget misleading atau misinformasi terhadap AI ini. Nah, karena memang kalau kita lihat edukasi terhadap AI ini belum begitu maksimal, dan memang regulator menuliskan itu di halaman 21. Nah, tapi syukurnya ya Bapak Ibu sekalian, saya termasuk bersyukur masuk di grup IAS ya. Karena kenapa? Activity yang kita lakukan seperti ini adalah suatu bentuk suatu bentuk sharing pengetahuan yang masif. Jadi saya berbagi pengetahuan, member di dalam IAS juga nanti berbagi pengetahuan. Jadi pengetahuan yang kita dapat itu menjadi utuh, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, makanya komunitas-komunitas itu penting untuk kita masuki ya, terutama untuk komunitas-komunitas data science, komunitas artificial intelligence. Nah, yang menjadi weakness juga ya, kalau tadi di awal kita lihat ya tentang edukasi. Nah, kita juga melihat bahwa ternyata jumlah tenaga ahli, dosen, profesor Indonesia di bidang AI itu masih sedikit gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat-lihat kampus ya mungkin spektrumnya itu berada di Jawa gitu ya. Nah, sedangkan kita butuh karena Nusantara itu kan 33 provinsi, berarti harusnya kecerdasan artifisial itu minimal terwakili pakar-pakarnya di tiap provinsi begitu. Nah, kalau kita lihat lagi juga di poin pentingnya ya, sebagian besar perguruan tinggi ini belum memiliki persyaratan. Nah, kenapa persyaratan itu atau kemudian regulasi itu belum keluar? Karena memang top line kita di pusat itu belum keluar kan, sepengetahuan saya. Nanti dikoreksi Bapak Ibu ya kalau saya terlewat. Regulator pusat kita baik itu di Kemendikbud kah atau di Kemenkes kah, saya belum membaca, saya belum menemukan tentang regulator bagaimana sih terhadap AI ini. Makanya menjadi pertanyaan kan di satuan pendidikan kita, apakah ia dapat digunakan secara secara luas ya, atau seperti apa. Nah, ini juga ya yang saya tadi sudah bahas di paparan sebelumnya, bahwa belum ada instrumen gitu. Namun beberapa isu saya mendengar bahwa sedang sedang dirumuskan gitu. Harapannya sih kita lebih cepat gitu, karena di luar penggunaan AI ini sudah sangat masif dan kita butuh suatu instrumen yang memproteksi kita. Bagaimana AI ini kemudian digunakan, sampai sejauh mana? Apakah boleh di level sekolah
apakah hanya boleh di universitas? Nah, itu kita butuh regulasi. Bagaimana porsinya penggunaan AI itu di satuan pendidikan tinggi, itu kita butuh regulasi. Kita butuh instrumen untuk guidance kita. Jangan sampai kita terlalu jauh dan tidak punya frame. Gitu ya. Nah, poin penting yang lain kalau kita lihat ya, apa sih yang di Stranas itu rumuskan? Kalau kita lihat di situ ada ancaman terkait tentang data privacy sama sesuatu yang merugikan masyarakat. Jadi saya kemarin lihat di grup Bapak Ibu ya, kalau ada suatu Instagram ya, ada suatu Instagram yang ternyata semua foto-foto di dalamnya itu ternyata dikonstruk dari AI, dan Bapak Ibu tahu itu jumlahnya jauh melampaui dari akun yang mungkin dibuat setahunan gitu. Itu hebat banget. Dan kalau kita lihat akun itu baru dibuat kalau nggak salah beberapa minggu gitu ya, beberapa hari. Jadi kita melihat bahwa ternyata AI ini bisa bersaing juga dengan artis gitu ya. AI ini bisa menjadi challenging pada berbagai disiplin ilmu. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu buka yang lagi sekarang itu ada aplikasi dari Adobe ya, Adobe Firefly, itu sangat bagus dalam generate image. Nah, ini hal-hal ini yang kemudian menjadi ancaman Bapak Ibu, karena banyak hal yang bisa dilakukan oleh AI ini. Ada satu kata yang saya lihat dan terutama di ChatGPT ini sebagai omniservice. Nah, bagaimana kita memaknai omniservice nanti kita discuss gitu, Bapak Ibu. Kalau tadi kita melihat ada ancaman, terus ada weakness pada level nasional kita ya, bagaimana sih di global ya? Sejauh mana global itu merespon? Nah, silahkan nanti di browsing ya. Kalau tidak ketemu, boleh kontak saya, Bapak Ibu, kalau mau baca ya. Di situ ada dua yang kita mesti baca dengan seksama, apalagi kalau misalkan kita berada di rumpun ilmu kesehatan gitu ya. Pertama itu dari UNESCO. UNESCO itu letter-led, mulai dari pembuatan akun ya, sampai dengan bagaimana implementasi dari AI itu di satuan pendidikan itu lengkap dituliskan. Makanya di situ Quick Start Guide-nya sudah lengkap dia. Nah, adapun untuk WHO ini WHO merumuskan bagaimana AI itu kemudian digunakan oleh para klinisi dengan baik dan benar, dan apa yang harus menjadi perhatian serius dalam penggunaan AI ini. Yang saya mau highlight di halaman 10, Bapak Ibu nanti baca di UNESCO. Dan nanti juga kita coba ya, bagaimana sih ChatGPT ini membuka wawasan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ChatGPT ini kemudian menggantikan pakar, tidak. Tapi banyak tulisan yang saya baca, AI ini mari kita tempatkan sebagai mesin pengetahuan. Kenapa dikatakan mesin pengetahuan? Karena respon untuk mendapatkan informasi dari suatu teks, suatu angka, itu sangat cepat. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu ya, misalkan dalam suatu paper dalam bahasa Jepang ya, atau bahasa Rusia, paper ini penting. Kalau kita translate sendiri itu kan sangat tidak efisien. Tapi dengan omniservice dari ChatGPT atau AI ini, dia mampu bekerja dalam multi-language. Nah, kemampuan multi-language-nya itu, kemampuan multi bahasa pemrograman itu yang membuat dia melesat jauh.
sehingga diimplementasikan pada berbagai bidang. Nah, nanti kita coba juga cek bagaimana sih kalau kita menggunakan dalam riset. Bagaimana kita kalau saya tulis di dalam buku saya, Bapak Ibu ya, bagaimana kita mengekstraksi pengetahuan ya. Ada yang saya coba bahas namanya forward extraction knowledge, bagaimana kita mengekstraksi feature-nya ke depan, dan bagaimana kita mengekstraksi atau reverse extraction knowledge gitu. Jadi kita menggali nih temuan-temuan yang sudah kita dapat ke belakang gitu. Nah, untuk dari dari WHO, sebenarnya di sini ada gambar Bapak Ibu ya. Jadi ada yang agak berbeda kalau misalkan antara panduan yang STAR Guide yang Bapak Ibu baca di UNESCO dan WHO, ada satu kata yang kita lihat ya, term yang mereka highlight, yaitu protect for autonomy. Jadi guidance dari WHO itu menuliskan bahwa penggunaan AI itu harusnya tetap kendali penuh pada manusia, ya. Apalagi pada judgement klinis, itu harus tetap kendali penuh pada klinisinya, gitu. Nah, kalau tadi kita sudah belajar ya tentang regulasi-regulasi, panduan-panduan. Nah, sekarang kita coba lihat nih, apa saja fitur-fitur yang kemudian ditawarkan oleh ChatGPT. Nah, GPT itu sudah berkembang. Kalau sekarang ya Bapak Ibu sudah sampai di GPT-4, kalau kita sebutnya GPT Plus gitu ya. Menarik karena kalau Bapak Ibu lihat ya websitenya itu ada tulisan yang kemudian berubah secara dinamis. Nah, saya highlight di sini, let's brainstorm. Jadi informasi itu bisa kita eksplorasi lebih jauh ya. Karena banyak informasi yang saling terkait dengan teks yang dia hasilkan oleh ChatGPT. Kalau kita summary sebenarnya fitur-fitur apa sih yang ada pada GPT itu? Pertama itu plugin. Yang kedua itu fitur sharing, history chat. Ketiga itu sharing code interpreter. Nah sekarang, kenapa plugin itu muncul? Plugin itu muncul karena standalone dari ChatGPT itu tidak optimal. Jadi waktu awal kan 3.0 kemudian dicoba oleh customer user, ternyata sangat banyak customer yang punya spektrum kebutuhan yang variatifnya sangat banyak. Ada yang butuh analisis PDF, ada yang butuh coding, ada yang butuh gambar. Nah, kelemahan dari ChatGPT ini kemudian oleh company pihak ketiga dibuatkanlah pluginnya. Gitu. Pluginnya kemudian ditanamkan di ChatGPT. Gitu. Makanya biasa kalau misalkan Bapak Ibu coba plugin, misalkan lupa saya, salah satu aplikasi yang pakai kode itu kita harus login dulu ke pihak ketiganya, baru kemudian digunakan. Nah, history chat ini penting karena setiap activity kita itu kan, kalau misalkan kita sintaks atau kemudian berikan prompt, kadang kan task kita itu berbeda-beda. Nah, syukurnya di ChatGPT itu sudah punya history chat. Jadi kita bisa melakukan task yang berbeda gitu. Jadi jangan dicampur Bapak Ibu ya. Kalau nanti pakai ChatGPT ini, tolong jangan dicampur. Jadi misalkan tiba-tiba ngetik misalkan tolong buatkan narasi iklan untuk produk A. Tiba-tiba di bawahnya masuk tolong jelaskan data statistik ini. Bisa, tetapi ini random bagi AI-nya gitu ya. Jadi jangan Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mau bahas digital marketing atau bikin copywriting di satu chat, kalau misalkan ingin analisa data, lakukan lagi di chat berikutnya, chat yang baru
begitu Bapak Ibu. Sharing. Nah, ini juga fitur yang relatif baru ya. Sharing karena kenapa? Sharing ini memungkinkan kita untuk berkolaborasi sebenarnya. Meskipun belum optimal. Kenapa saya bilang optimal? Kita sharing ke orang nggak bisa feedback kan ke edit prompt kita. Itu cuma one direction. Jadi kita sudah berikan prompt, hasilnya keluar, prompt dan hasil itu kita berikan ke orang seperti itu untuk dilihat atau untuk dikoreksi gitu. Tapi tidak bisa reverse feedback gitu. Nah, fitur yang merupakan lompatan dari ChatGPT adalah kode interpreter. Dalam deskripsinya ini basisnya Python. Jadi saat saya mencoba kode interpreter ini yang kemudian menguatkan keyakinan saya bahwa ChatGPT ini akan bergerak ke omniservice. Kemarin, jadi mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal istilah bibliometrik ya, mengumpulkan metadata dari referensi, lalu kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu luaran baik itu interpretasi narasi, grafik, dan visualisasi networking itu mampu dilakukan oleh ChatGPT dengan kode interpreter. Dan mungkin belum 100% menyamai aplikasi yang sudah established, tapi 70-80% dia mampu menghasilkan luaran sampai network analisisnya, sampai node-node-nya dihubungkan itu ia bisa gitu. Nanti kita mudah-mudahan kita testing. Nah, sekarang seperti judul kita ya, saya ini mau pakai ChatGPT ini gimana ya? Apakah ini aman atau seperti apa ya? Nah, sekarang saya mau biar kita interaktif Bapak Ibu ya. Saya mau coba pandu dulu begini. Oke. Saya akan share link di chat ya. Sebentar. Bapak Ibu klik saja situsnya itu. Lalu kemudian nanti masukkan kodenya ya. Oke. Nah, sekarang saya tulis dulu nih biar kita lihat workload-nya apa. Oke, silakan Bapak Ibu dan teman-teman dikunjungi Slido-nya, slido.com, lalu masukin 1752181. Nah, supaya kita lihat peserta dalam webinar ini apa sih urgensi dari ChatGPT itu. Oke. 2 menit lagi. Ringkas-ringkas saja Bapak Ibu ya. Hasil kurang mendalam. Nah, nanti saya catat dulu nih. Hasil belum optimal begitu ya. Silakan Bapak Ibu yang lain, kita punya di sini saya lihat ada 54 peserta. Biar kita punya
wawasan bagaimana sih AI ChatGPT ini dari perspektif Bapak Ibu semua. Oke, AI memberi info yang salah. Oke, plagiarisme. Wah. 1 menit lagi. Oke, data privacy. Oke, khawatir perilaku diamati. Oke, source tidak tertera. Oke, sumber referensi. Baik, saya lanjut. Saya tutup dulu ini. Oke. Saya stop sudah Bapak Ibu ya. Baik, jadi begini Bapak Ibu. Saya yakin kita yang ada di sini itu memiliki profesi yang beragam. Ya. Ada yang akuntan, ada yang klinisi, ada akademisi, ada seni, ada komputer. So, pahami profesinya dulu. Risiko seorang programmer itu berbeda core resikonya dengan akademisi. Berbeda core resikonya dengan art. Gitu. Misalkan nih, kalau seorang akademisi atau writer, maka dia harus pastikan dengan benar plagiarisme pada teksnya itu di bawah dari threshold. Pengecekannya bisa pakai aplikasi. Kalau seorang seni, maka dia harus mampu, ya, harus mampu mengecek hasil karya yang dihasilkan itu tidak plagiat, dan itu kan beda teks dengan image. Tuh. Kalau programmer, maka dia harus pastikan bahwa kode yang dia buat itu aman dan kode yang dia buat itu tidak menyalahi aturan gitu. Nah, makanya pahami profesi. Yang kedua, jangan langsung menggunakan AI tanpa tahu, tanpa baca polisinya, tanpa baca regulasi, tanpa baca kebijakannya. Di situ kan ada Q&A-nya. Itu Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu pakai ChatGPT, tolong dilihat. Kalau tidak paham karena bahasa Inggris ya, itu tolong diaktifkan translate-nya ada di Google Translate. Sedikit banyak di situ dituliskan tentang apa-apa saja yang kemudian menjadi highlight penting dalam data privacy, terutama di ChatGPT. Itu dituliskan di situ. Yang ketiga, untuk memaksimalkan mitigasi risiko, tentukan tujuan. Nah, banyak yang saya lihat menggunakan ChatGPT itu pada tataran hype. Ada teknologi baru gunakan, ada teknologi baru gunakan. Tujuan itu mendekatkan kita pada produktivitas, pada outcome. Jadi kalau misalkan kita cuma pakai, ya waktu kita terbuang, Bapak Ibu, dan tidak ada luarannya, gitu ya. Padahal kan seharusnya, ya, AI itu diciptakan untuk membantu kita menyelesaikan task, menyelesaikan project. Jadi kalau kita hanya gunakan AI gitu ya, cuma chat dan sebagainya, ya wasting time. Makanya tentukan tujuannya. Nah, terakhir, baca panduan dan kebijakan yang berlaku di country kita, di negara kita. Nah, sambil menunggu itu bisa baca panduan global. Nah, kalau kita summary dari perjalanan kita tadi sudah mendeskripsikan, kira-kira ada 6 ya.
kalau Bapak Ibu gunakan tentang AI ini. Pertama itu bias informasi. Betul ya tadi ya? Oke. Misleading informasi atau bias informasi. Plagiarisme. Keamanan data, privasi. Keamanan ini maksudnya ini ya. Apakah AI ini kemudian tidak mencederai, karena di dalam WHO itu dicantumkan bahwa AI itu harus mampu safety for fisik dan safety for mental gitu ya. Karena sekarang banyak produk-produk AI yang menghasilkan suatu luaran yang sepertinya itu kurang bagus untuk mental. Nah, lalu kemudian ada gender equity, kesetaraan. Jangan sampai suatu produk AI itu tidak setara gender equity-nya gitu. Baik, ini kita sudah bicara resiko, kita sudah bicara regulasi, kita sudah bicara fitur-fitur. Nah, sekarang kita masuk pada solusi. Ya, kalau misalkan saya ketemu A, solusinya apa? Kalau saya ketemu B, solusinya apa? Sekarang begini, pasti banyak yang coba seperti ini ya. Contoh kasus dan analisa data. Misalkan, ini saya coba pada bibliometrik Bapak Ibu ya. Kalau misalkan nih, saya masukkan prompt, saya masukkan data, hasilnya seperti ini. Nah, apakah harus langsung saya ambil? Ya, ini kita berbicara di GPT, bagaimana kalau di aplikasi lain. Maka, kalau dia berupa numerasi atau angka, tolong hasilnya ini Bapak Ibu juga komparasi dengan yang sudah established. Kalau Bapak Ibu punya lisensi SPSS, komparasi hasilnya dengan SPSS. Excel atau yang open source itu Jamovi. Contoh berikutnya, kalau misalkan nih, ini betul nggak sih grafik ini dihasilkan? Nah, coba Bapak Ibu komparasi dengan aplikasi yang sudah established, yang sudah sering dipakai dan accepted di misalkan di jurnal gitu ya, untuk visualisasi grafik gitu. Ini saya testing di Code Interpreter Bapak Ibu ya, nanti kita coba. Nah, sekarang ini sering yang digunakan di akademik ya. Buatkan saya latar belakang. Ya. Jelaskan tentang parameter hipertensi, misalkan mau masukin di latar belakang Bapak. Apakah langsung saya ambil narasinya ini? Ya. Bagaimana informasi ini? Kemudian saya yakin bahwa ini sudah valid. Nah, di sini kan ada narasi, ada angka. Nah, caranya begini Bapak Ibu. Untuk narasi itu Bapak Ibu klarifikasi di referensi. Boleh Google Scholar, boleh ScienceDirect, boleh Dimension, database referensi ilmiah. Jadi definisi kemudian terminologi atau apapun itu yang berupa narasi itu tolong diklarifikasi di referensi yang qualified. Lalu kemudian biasanya dalam narasi itu kalau misalkan di eksakta ya, di computer science, di kesehatan gitu ya, itu ada numerik, ada angka, misalkan di tekanan darah. Nah, bagaimana Pak saya tahu bahwa ini benar atau salah? Diklarifikasi dengan pakar. Inilah pentingnya juga kolaborasi. Jadi menurut saya, dalam penggunaan AI itu, produknya itu harus kolaborasi. Menjadi berisiko ketika kita menggunakannya, dan kita bukan, misalkan saya seorang computer science, menulis tentang penggunaan AI pada ini. Alangkah baiknya memang harus ada dalam tim kita, ada orang kesehatan, karena kalau tidak, kita tidak bisa klarifikasi. Yang kedua, parameter-parameter seperti ini bisa kita lihat juga di standar nasional kita, di Kemenkes.
atau di standar global. Nah, jadi kalau kita summary, apa sih yang perlu kita bekali untuk solusi kita? Pertama itu konsultasi pakar, gunakan referensi global, gunakan referensi nasional yang tentunya referensi itu valid, ya. Dan kalau misalkan kita melakukan konstruksi baik itu perhitungan atau konstruksi visual grafik, tolong komparasi dengan program yang sudah established. Gitu. Nah, sekarang ini menarik, Bapak Ibu, tentang originalitas. Saya mau bilang begini bahwa semakin pendek prompt yang Bapak Ibu berikan, itu menurut pengalaman saya, originalitasnya makin rendah. Kenapa? Kan begini, pada saat orang menggunakan AI, taruhlah ada 10 orang. Ketika 10 orang ini berthinkingnya tentang simple prompt, maka similarity ketemunya narasi itu besar sekali. Makanya sebenarnya yang butuh dilatih dalam penggunaan AI itu terutama untuk konstruksi teks adalah creativity dari prompt atau intelligent prompt. Semakin kompleks prompt yang Bapak Ibu hasilkan, maka semakin kompleks teks yang dikeluarkan juga, dan originalitasnya juga makin tinggi. Nah, itu saya coba buktikan, ya, saya coba dan saya coba rumuskan apa yang saya sudah dapat itu dalam suatu framework, ada di buku saya tapi belum dirilis gitu ya. Ada 7 framework gitu ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu pakai simple prompt, hasilnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu gunakan teknik intercept di prompt, hasilnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu misalkan gunakan teknik ketiga, keempat, hasilnya seperti ini. Sampai nanti pada yang ketujuh, itu ya, bocoran saja. Bapak Ibu gunakan, kalau ini kan sebenarnya kita rada-rada malas menulis, kenapa? Karena harus mengetik. Nah, kabar baiknya untuk saya belum optimal untuk di Windows. Kabar baiknya kalau di pengguna Mac, tolong diaktifkan voice dictate-nya. Itu sangat presisi menurut pengalaman saya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal ngomong, hasilnya itu yang kemudian diarahkan ke ChatGPT untuk dikoreksi. Daripada menurut saya itu jauh lebih baik, ya, originalitas lebih tinggi dibandingkan Ibu mengatakan tolong buatkan saya hipertensi. Itu itu jauh lebih baik menurut saya. Karena kenapa? Bapak Ibu sudah membuat suatu konstruksi paragraf yang sudah utuh dan tinggal dikoreksi diksinya. Tinggal dikoreksi konjungsinya. Gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya yang saya bisa jelaskan. Silakan kalau mungkin kita diskusi dipandu oleh Pak Romdoni. Silakan Pak Romdoni. Bu Indra. Oke, baik Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan buat Pak Bahar sekali lagi yang sudah menjelaskan tentang tadi fitur ChatGPT, risikonya, bagaimana mitigasinya. Ya, kita beri tepuk tangan buat Pak Bahar. Pakai emoticon. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita sesi tanya jawab, kita foto bersama dulu ya Bu, buat dokumentasi. Ya, mohon Bapak Ibu untuk dibukakan videonya untuk sementara. Pak Bahar, slide-nya bisa dimatikan supaya kita bisa tampil. Baik. Oke, di sini alhamdulillah ada 57 partisipan yang sudah ikut di webinar ini. Kita ambil ada 3 slide ya. Slide nomor 1
Bapak Ibu udah bisa dibukakan videonya, kita ambil dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide nomor 2. Ya, Bapak Ibu yang masih belum kebuka video cam-nya untuk kita abadikan di sesi di dokumentasi. Silakan Bapak Ibu dibuka video cam-nya. 1, 2, 3. Oke, di slide terakhir. 1, 2, ada yang masih belum kebuka videonya? 1, 2, 3. Baik, sekarang sesi tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Bahar seputar materi yang disampaikan mengenai ChatGPT, fitur resiko ataupun apapun yang terkait dengan ChatGPT, saya buka 3 penanya pertama. Silakan. Ya, ini Pak Bahar ada di kolom chat, ada pertanyaan. Apakah yang Bapak maksud ChatGPT ini versi free kah? Atau bagaimana dengan pembatasan informasi yang maksimal hanya sampai 2021? Dari Pak Baik. Dhani Prianto di Jadi Tangerang Selatan. ada dua ya, kalau kita lihat Pak Romdoni ya. Pertama itu versinya ya. Yang kedua itu datanya. Betul ya Pak Romdoni ya? Ya. Ya. Nah, sekarang begini. Versi yang saya gunakan itu adalah versi GPT Plus. Apa sih bedanya? Mungkin kalau kita lihat apa namanya, konstruksi AI-nya mungkin agak kompleks, tapi sederhananya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai GPT 3.5 itu cepat banget speednya. Anggaplah skala 5 ya, itu speednya 5. Ya. Kalau Bapak Ibu pakai GPT 4 Plus, itu speednya menurun. Mungkin 4. Tapi konsistensi sama presisinya naik. Makanya, kenapa dia melambat? Karena dia butuh validasi informasi itu. Dia ambil informasi, terus dia konstruksi, dia ngecek lagi, apakah ini sudah sesuai atau enggak. Artinya, biasnya itu lebih rendah dibandingkan GPT Plus, dibandingkan GPT free. Begitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang, itu pertama, versi. Yang kedua tentang data real time. Ada bocoran, Bapak Ibu. Ada plugin yang dia itu bisa ngecek informasi terkini. Jadi saya tadi singgung kan di depan ya, bahwa saya kemarin di konferensi bibliometrik itu nulis poster tentang potensi penggunaan ChatGPT. Sudah poster kan, tentu kita publish kan, kita publish di repository dan di apa namanya, di penyimpanan gitu ya. Cek di internet, pasti sudah ada kan. Nah, kalau kita panggil di Google pasti udah ada. Pertanyaannya, bisa nggak data yang saya baru publish 2-3 hari yang lalu, itu saya panggil di GPT, dan ketemu tidak? Jawabannya bisa. Ntar kita tes. Tutorial pertama nanti ini kita tes. Kita ini dulu ya. Kita jawab-jawab pertanyaan dulu, nanti tutorialnya sekalian. Gitu ya. Kira-kira begitu Pak Romdoni, Pak Dhani Wirianto, Pak. Pak Dhani. Ya. Oke Pak, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Reordi Sirigorimo. Bagaimana membuat research paper lengkap dengan referensi, kutipan, dan catatan kaki? Apakah referensi dan kutipan tersebut cukup valid sebagai referensi? Mungkin saya tambahkan di sini Pak Barudin, karena kebetulan juga saya tulis lagi. Nah, banyak teman-teman ini menggunakan Perfectity, Pak. Jadi sudah ada catatan kaki. Oke. Halo, terputus.
Pak Doni, ini nge-lag. Mohon admin bisa Pak Doni? bantu. Sebentar. Kita tunggu dulu Bapak Ibu ya. Tadi terputus nge-lag. Sambil kita menunggu Pak Doni kembali masuk ya, saya coba jawab Pak Revoldi ya. Bagaimana membuat research paper lengkap dengan referensi? Intinya buat paper lah begitu dengan referensi, kutipan dan catatan kaki. Apakah referensi dan kutipan tersebut cukup valid sebagai referensi? Yang saya mau sampaikan bahwa jangan menempatkan AI itu sebagai suatu solusi untuk semua permasalahan itu, tidak, karena konstruksi paper itu tadi Bapak Ibu masih ingat nggak bahwa ada peran human control, ada peran human control di situ. Nah, tidak mungkin kita menyerahkan sepenuhnya delivery dari konstruksi paper kita itu ke mesin. Itu menyalahi dari tadi yang human control. Makanya pada konstruksi paper ini Mungkin admin bisa bantu untuk mute. Pak Admin, Mbak Admin tolong bisa di mute, ada suara yang bocor. Pak adminnya lagi live tadi, Pak. Kepental. baik, jadi tadi saya ulang Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita mengkonstruksi paper, jangan kita menyerahkan sepenuhnya konstruksi narasinya ke mesin. Makanya tadi ada kan framework yang saya perlihatkan Bapak Ibu ya, ada 7 ya. Nah, semakin simpel, jadi misalkan nih saya mau AI nulis, tolong buatkan latar belakang tentang misalkan AI pada teknologi imaging. Nah, itu kan simpel banget prompt-nya dan tidak ada intervensi kita ke dalamnya. Itu berisiko banget terjadinya pertama bias, yang kedua plagiarism. Gitu. Jadi kalau saya ya tetap Pak Revoldi buat dulu buat dulu poin-poin penting dari paper itu apa sih yang mau dimasukkan gitu. Yang kedua, tolong nanti guidance dia dengan kalimat utama sama kalimat penjelas. Jadi kan paragraf itu kan ada tuh kalimat utama sama kalimat penjelas. Ini bocoran di frameworknya tadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu buat satu kalimat utama, satu kalimat penjelas. Terus minta dia sempurnakan menjadi satu paragraf utuh. Itu jauh lebih baik daripada dikonstruksi langsung tanpa intervensi Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan referensi? Ya, referensi ini tadi kan kalau misalkan kita lihat ya, yang slide yang tadi itu ada yang angka gitu ya. Itu gampang sih sebenarnya, tinggal di blok, klik kanan, kan ini semua web based kan di internet kan. Kita tinggal klik kanan, cari di Google Scholar, cari di referensi di Dimension atau database yang lain. Kira-kira ada nggak sih
yang sesuai gitu ya. Makanya nanti Bapak Ibu penting banget nih karena menggunakan ChatGPT kita tidak akan terlepas dari referensi. Makanya Bapak Ibu tolong belajar yang namanya search strategi dan boolean operator. Saya tulis aja ya nanti Ibu searchingnya. Saya tulis di chat. Search strategi dan boolean operator. Ini penting karena banyak nih. Misalkan, Pak, saya itu menyari tentang AI dan jantung dan imaging. Dia ngetik imaging pada jantung. Nggak ketemu tapi tidak presisi. Kenapa? Karena tidak menggunakan boolean operator. Itu ya. Jadi itu penting. Pak Doni sudah masuk, Pak Doni? Oke, kita cek lagi apa ya. Oke, ditunggu demonya. Baik. Kolom chat ini dari Pak Ilham Nur Rohim, maaf izin bertanya, apakah penggunaan AI akan mempengaruhi kualitas dunia pendidikan, Pak? Karena saat ini beliau melihat banyak siswa dan mahasiswa mulai menggunakan AI bahkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ya gimana Pak? Silakan. Iya. Oke, Pak Doni. Pak Doni tadi keluar ya, nggak apa-apa Pak Doni. Jadi begini. Agak jelek. Siap. Iya Pak. Siap. Jadi begini, Pak Ilham, ya. Inilah pentingnya tadi regulasi, regulator. Nah di level nasional, top level kita itu yang baru ada tadi itu Stranas. Tapi sudah lumayan, ya. Kita tunggu regulasi dari pemerintah pusat dan breakdown-nya ke Kemenkes dan Kementerian Pendidikan. Karena kan saya mau bilang juga bahwa itu boleh digunakan secara luas di universitas kan nggak ada regulasi terpusatnya gitu. Meskipun saya lihat beberapa ya seperti Telkom University itu kan mengeluarkan panduan. Saya lihat juga tadi di UGM ada panduannya. Ya, sebentar saya cek dulu. Semoga masih ada ininya. Ini Bapak Ibu, ini kan ada panduan tentang oh dia tertutup Bapak Ibu. Jadi ada panduan yang dibuat oleh UGM bagaimana ChatGPT itu kemudian digunakan gitu. Beberapa universitas membuat kok ininya. Cuma itu tadi menjadi challenging karena kenapa? Harus harus ada panduan global yang kita miliki, harus ada panduan nasional yang kita harus miliki gitu. Sehingga itu nanti yang kita breakdown ke dalam universitas dan mungkin pada level kurikulum gitu. Sekedar bocoran, apakah di luar mereka mengimplementasikan pada kurikulum meskipun UNESCO sudah bilang perlu diajarkan. Jadi di UNESCO itu kalau Bapak Ibu baca ya, itu letter-letter mereka tuliskan bahwa GPT itu perlu diajarkan ke mahasiswa, ya, ke student, dan perlu dibekali bagaimana cara menggunakan yang baik dan benar dan bertanggung jawab. Di studentnya diajar, di teachernya diajar. Nah, kenapa kita harus berkejaran dengan regulasi? Karena begini, kalau teachernya nggak diajar, ya, studentnya pakai, itu nanti kebablasan. Misalkan nih, teachernya bilang, tolong buatkan paper 3 lembar ya tentang kakao, misalkan di pertanian ya. Nanti ini papernya tolong disubmit, diposting di blog kah atau di repository kah, terpublish tanpa cek plagiarism. Nah, kebablasan. Itu makanya kenapa teacher itu perlu dibekali bagaimana cara mendeteksi tulisan yang diproduksi dari mesin gitu.
Dan bagaimana treatmentnya? Jadi bukan kita menghakimi, tetapi kita mengajari student ini loh cara yang baik dan benar menggunakan AI. Terus dosennya dibekali, ini loh cara mendeteksi dan begini loh treatmentnya kalau misalkan kita dapat narasi yang berasal dari AI gitu. Ada treatment parafrase, ada treatment klarifikasi gitu. Sehingga balance antara pengetahuan dari student dengan dengan teacher. Kira-kira itu, Pak Doni. Dan satu hal juga, kalau Bapak Ibu baca Kompas, saya lupa tadi buka ya Bapak Ibu. Jadi di Kompas itu ada, kalau nggak salah ada berapa ya? Ada 8 atau 7 yang skill yang harus kita kuatkan untuk ke depan. Salah satunya itu critical thinking. Gitu. Critical thinking itu melatih tadi intelligent prompt gitu. Oke, baik. Kita lanjut Pak Doni di ini. Oke, Pak Bahar, ini ada satu pertanyaan terakhir Pak ya, karena sudah. Ya, baru kita demo ya. Ya. Dan ini ada satu pertanyaan dari saya Pak Bahar. Kan ini di mana ada masyarakat itu pasti ada hukum. Nah, bagaimana di implementasi ChatGPT ini? Apakah sudah ada hukum yang mengatur dalam bentuk misalkan kodifikasi dalam KUHP atau bagaimana, Pak? Jawaban singkatnya belum ada. Sepengetahuan saya, dikoreksi Bapak Ibu ya, kalau misalkan saya keliru. Ya, sepengetahuan saya belum ada di country kita, di negara kita. Kalau mungkin di global sudah banyak sih sepertinya. Ya. Oh, jadi sudah diatur di ranah hukum ya, Pak ya? Di negara terus ada ini terakhir apa ini? Oke, pelagi nanti kita coba ya. Oke. Ada yang ini di yang kita terlewat Pak Doni yang belum kita jawab sebelum ke tutorial. Ini ada pernyataan. Ada pernyataan Pak di chat bahwa dalam ChatGPT ini mungkin bukan pertanyaan tapi pernyataan. Jadi ada namanya pelakor AI, dengan menggunakan pelakor ini kita bisa mendapatkan referensi yang real, Pak. Namun sayangnya 50 kali pemakaian kita sudah berbayar. Ya, itu dari Bapak Jurmatil Fajar, dan kemudian ada juga dari terakhir ini ada Ibu Audia F. Selamat pagi Pak, saya Audia dari marketing KSP. Apakah skora-skora itu juga mendapatkan ChatGPT Plus? Atau apakah ada yang free Pak? Seperti yang kita tahu, AI sendiri adalah salah satu keunggulan dari si KSP tempat dia bekerja sendiri. Dan apakah AI sendiri itu dapat digunakan untuk siswa dari SD sampai SMA? Oke. Jadi begini, penggunaan AI itu harus digunakan oleh orang yang tadi kata kuncinya bertanggung jawab. Bagaimana dia mau bertanggung jawab kalau dia tidak matang? Nah, kematangan, kedewasaan, dan bertanggung jawab itu penting, Bapak Ibu sekalian. Dan memahami tadi, kalau kita sudah cerita yang dari awal ya, paham tentang risiko, ya, itu kan beda tingkat kemampuan berpikir dan kematangan orang antara SD, SMP, SMA. Antara SMA saja dengan anak-anak yang di universitas itu berbeda. Makanya ketika ingin menggunakan AI, pahami dulu apa tadi profesinya, terus kemudian tujuannya. Nah ini penting nih. Nggak ada tujuannya cuma ngechat aja. Jadi bayangin kalau misalkan gini ya. Ini nih, saya kasih lihat contoh kenapa tuh ada AI itu bisa pedang bermata dua. AI itu, misalkan kita spesifik di ChatGPT ya. ChatGPT itu kalau tidak diajarkan dengan baik kepada orang, itu bisa jadi second opinion dari dokter. Jadi misalkan dia ngecek aja daftar obat yang bersifat analgesik. Nah dia baca, oh ternyata obatan ini dengan ini, oh kalau kita minum ini, oh efeknya begini. Nah bayangin kalau dia beli. Kenapa? Karena pengetahuannya cepat banget.
Bagaimana kalau saya campur obat A dan B? Kan tinggal ngomong di chatnya, keluar. Nah, anak-anak itu kan curiosity-nya tinggi. Kalau dia beli terus dicampur-campur terus dia minum, karena informasi dari GP itu cepat banget. Makanya tadi penting untuk meregulasi, apalagi kalau misalkan SMP SMA perlu diketatkan gitu. Jadi ini ya sangat penting regulasi itu tadi saya bilang. Kenapa kita butuh dari regulasi dari pusat supaya itu kita bisa bikin derivatnya. Bagaimana kalau di universitas, bagaimana kalau di SMA. SD SMP kayaknya terlalu berisiko kalau dipakai gitu ya. SD SMP terlalu berisiko. Di universitas mungkin yang kita lebih bisa memaksimalkannya secara aman, secara baik dan benar. Begitu. Oke, beri tepuk tangan kepada Pak Bahar yang sudah menjelaskan dengan baik dan sangat detail penjelasan terkait dengan ChatGPT, mitigasi dan resikonya. Bapak Ibu, saya sedikit merangkum di dalam webinar ini bahwa saat ini ChatGPT ini suka atau tidak suka sudah berkembang ya. Dan ini didukung dengan adanya beberapa komunitas yang mempercepat perkembangan ChatGPT tersebut. Namun demikian, ChatGPT juga masih kekurangan banyak tenaga ahli dan dosen-dosen yang menguasai artificial intelligence itu masih sedikit. Dan juga di sini yang perlu saya catat, itu belum ada instrumen peraturan berupa kebijakan dari pemangku kepentingannya, dalam hal ini Kemdikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, ataupun dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengatur etika dan kebijakan pengembangan pemanfaatan kecerdasan AI yang bertanggung jawab. Ya. Nah juga tadi kita juga fitur-fitur yang ada di ChatGPT pada umumnya terdapat dari fitur plugin, history chat, share, dan kode interpreter. Nah, bagaimana kita cara mitigasinya? Kita harus bekali diri, pahami profesi kita masing-masing. Baik di sini ada akuntan, ada seni, ada art, ada dosen, ada dokter. Ya, kita harus pahami dulu profesinya. Kemudian kita ada tentukan tujuannya dalam menggunakan ChatGPT dan baca panduan dan kebijakan dari ChatGPT itu sendiri. Nah, itu saja resume ya Pak ya yang bisa saya sampaikan dari apa yang Bapak jelaskan kepada kita semua ya. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke grup yang tadi sudah saya share beberapa kali di menu chat, the Indonesia Artificial Society, dan juga bergabung di dalam komunitas itu sendiri Bapak Ibu, karena ini ada banyak lagi kegiatan-kegiatan webinar yang tentunya setelah ini dengan beraneka ragam topik Bapak Ibu yang nantinya bisa Bapak Ibu dapatkan ilmunya, Bapak Ibu pelajari di dalam webinar selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, kita beri applause kepada Pak Bahar. Pak Doni, tadi kita udah janji sedikit kita tutorial dikit. Saya kasih. Ya. Silakan Pak. Oke, baik. Saya akan ngetes tadi highlight kita itu pertama versi ya. Jadi Bapak Ibu perhatiin GPT saya yang saya pakai, chat GPT yang saya pakai. Sebentar. Fitur dulu Bapak Ibu ya. Saya jelasin tadi 4 fitur, saya janji ini. Pertama itu aktifkan fiturnya di sini. *3 setting dan beta. Nah, di general saya minimize dulu yang lain. Sudah kelihatan Pak Doni? Oke. General biarkan saja. Di beta feature ada custom instruction, ada plugin, ada kode interpreter. Ini dua diaktifkan, plugin sama kode interpreter. Data control ini kalau misalkan chat history kita mau aktifkan, nanti itu sebelah kirinya akan muncul. Ini diaktifkan, beta feature diaktifkan, plugin sama kode interpreter. Di refresh seperti ini. Maka tampilannya di kiri 3.5, GPT Plus di sebelah kanan. Sekarang plugin. Plugin yang saya mau pakai dulu ini, Web Pilot. Web Pilot ini gunanya untuk nyari data terbaru. Jadi tadi kan ada ini nih. Pak, itu kan GPT
sampai 2021 betul kalau yang kita pakai defaultnya yang ini, yang default. Makanya tadi yang saya bilang bahwa kelemahan dari GPT itu disempurnakan oleh plugin sama kode interpreter. Nah, sekarang plugin. Misalkan nih. Tapi Bapak Ibu ini bisa juga keliru ya. Jadi kita testing aja. Ini baru-baru saya masukin ke ini. Kita coba panggil lagi. Dan kita lihat metadatanya, dia tahun berapa. Ini ada kode yang berjalan di belakangnya Bapak Ibu ya. Kalau kita klik, itu kodenya ada berjalan. Nah, sekarang dia munculkan. Karena saya pasang di ResearchGate, dia udah panggil. Saya masukin juga di repository kampus. Kita klik dulu di ResearchGate nanti. Ini di sebelah kanan ResearchGate. Ini saya baru-baru masukin Bapak Ibu ya. Kira-kira mungkin 4-5 harian yang lalu ya. Ini 2023. Ini tinggal diklik saja. Di repository kampus juga saya masukkan. Ini baru-baru ya 2023. Fix 2023. Nah, ini menjawab yang tadi Bapak Ibu. Jadi referensi terbaru itu bisa dicari dengan menggunakan plugin. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita biarkan dulu ini. Saya mau perlihatkan kemampuan yang lainnya dari GPT ini. Jadi misalkan begini. Kita buka misalkan suatu jurnal yang artikel jurnal itu kadang bahasanya terlalu tinggi Bapak Ibu ya. Jadi kita butuh waktu untuk ekstraksi pengetahuan yang ada di dalamnya. Nah, kita bisa gunakan ChatGPT. Jadi misalkan begini. Saya ke Lancet aja Bapak Ibu ya. Ini jurnal klinis gitu ya. Sorry. Misalkan ini. Oke. Nah, ini kalau kita terjemahkan, ya mungkin bisa tapi butuh waktu. Kita ambil saja seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini kan findingnya yang ditemukan ya. Masukin di ChatGPT. Nah, seperti ini. Ini kita pakai yang biasanya, yang defaultnya. Tadi Bapak siapa ya yang katakan 50 chat? Ya memang saya tidak tahu 50 chat ini per jamnya atau per harinya. Tapi kalau yang dulu itu per jamnya itu memang sekitar 25 chat. Tapi kalau sekarang saya coba kemarin hampir tidak itu tiap jam saya coba saya tidak terlimitasi. Terlimitasi itu maksudnya gini, kita sudah dapat maksimal harus nunggu lagi. Enggak, ini sudah lumayan. Jadi promptnya seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud dengan ekstraksi wawasan.
jauh lebih mudah yang dibawakan Bapak Ibu kalau kita mau baca. Jadi misalkan kita mau lihat peraturan, kita mau lihat suatu data di apa namanya? Di summary dalam bentuk yang lebih bagus dan enak dibaca, gunakanlah ChatGPT gitu. Seperti ini. Nah, yang saya mau perlihatkan juga bahwa ChatGPT itu bisa memberikan kita wawasan. Misalkan Bapak Ibu akan meneliti suatu hal. Misalkan bagaimana apa namanya dampak lingkungan terhadap biodiversitas suatu populasi ikan di suatu perairan ya. Nah, Bapak Ibu bisa nih ngomong ke ChatGPT sebelum Bapak Ibu melakukannya. Saya menyebutnya sebagai data simulation. Jadi misalkan gini, saya akan melakukan penelitian pengaruh logam berat terhadap populasi ikan di perairan sungai. Berikan simulasi variabel dan simulasi data yang dan jenis analisanya. Nah, dia kasih muncul seperti ini. Sekali lagi, ini tetap butuh nanti judgement-nya dengan Bapak Ibu apa praktisi ya. Makanya kan ada supervisor kita, ada apa namanya, ada kalau kita di doktoral itu kan ada supervisor, ada harus pakar di dalamnya. Nah, ini yang perlu diklarifikasi gimana kalau saya masuk ke ini. Tapi setidaknya kan wawasan pengetahuan yang kita dapat itu jauh lebih cepat. Ya Bapak Ibu tetap butuh untuk belajar di buku, baca artikel, tapi setidaknya early knowledge itu lebih cepat kita dapat dengan AI gitu. Nah, seperti ini sudah dicantumin. Oh, Anda ukur ini, dan ini. Simulasi datanya seperti ini. Jenis analisa datanya seperti ini, dan ini. Bahkan sampai lakukan simulasi. Nah, dia masukkan nanti bagaimana kalau simulasi korelasinya. Nah, dia kasih muncul Bapak Ibu. Oh, ternyata coba Anda ukur antara konsentrasi PB sama populasi ikan. Ini mungkin berdasarkan time period. Nah, nanti dia kasih keluar gitu. Ini sudah lumayan Bapak Ibu ya. Kemarin itu dia nggak bisa sulit ini rumus matematikanya. Sekarang dia sudah bisa. Nah, kalau Bapak Ibu mau beserta grafiknya, ini nanti ini Bapak Ibu kerjakan ini kan tadi defaultnya ya. Tadi defaultnya ya. Ini Bapak Ibu kalau mau langsung plus dengan grafik-grafiknya, tolong dikerjakan di kode interpreter. Nah, seperti ini. Kita tes ya. Jadi biar Bapak Ibu kalau blank gitu ya, ini gimana ya simulasi datanya. Pak Aditya, saya kemarin coba ini longnya berat apa namanya megabyte-nya atau long jumlah halamannya. Kemarin saya coba yang 5 megabyte well saja gitu bisa. Nah, nanti Bapak Ibu minta dalam bentuk tabel. Nanti dia kerjain. Ya, Pak Fajar udah ini. Oke, dan sudah seperti ini. Nah, bagusnya di kode interpreter itu kan kalau biasa kita baca angka gini kurang ini ya. Kita minta dia nanti, betul kan ada bulan-bulannya.
Jadi kode interpreter ini saya bilang Bapak Ibu omniservice. Jadi Bapak Ibu misalkan ya, ada data yang tidak terkonstruksi ya. Excel-nya misalkan ada satu rapat, ada satu kegeser-geser, udah masukin aja ke dalam GPT, nanti dia bantu rapiin. Jadi Bapak Ibu tinggal unduh nanti, ngomong ke dia, tolong data ini dirapikan, header-headernya dan sebagainya tolong dirapikan. Nanti dia akan outputkan data baru, Excel baru yang siap diunduh dan sudah rapi. Gitu. Berikan grafik. Warna viridis. Ini cuma permasalahan warna. Ini kita testing untuk dia ke grafik. Pak Doni, ini kita 5 menitan lagi ya, kita off ya. Tadi. Baik. Ya, nggak apa-apa. 5 menit lagi kita tunggu, nggak apa-apa. Slow aja, Pak. Nah, Bapak Ibu gimana nih tampilannya? Wih, mantap. Grafiknya ya. Iya, jadi ini tuh makanya tadi saya bilang Bapak Ibu, ketika kita tidak masuk dalam komunitas, kita tahu AI itu cuma skinnya aja, nggak tahu core-nya. Makanya komunitas itu atau praktisi atau pakar itu memberikan kita wawasan yang jauh lebih jauh. Pak Dani, kalau yang saya langgan ini itu sekitar 300 ribuan lebih gitu. Tapi lumayan karena history chat di sini banyak proyek yang sudah kita kerja. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini tuh bukan yang sesuatu yang kaku ya. Jadi Bapak Ibu misalkan tolong dong dikasih background, tolong dong di ini, itu bisa banget Bapak Ibu ya. Kalau mau di-download udah tinggal bisa di screenshot, bisa juga di klik kanan gitu. Kira-kira begitu Pak Doni, Bapak Ibu ya. Saya tidak terlalu detail karena kenapa? Karena saya yakin di kita di sini tuh kebutuhannya itu beragam. Ada yang untuk seni, ada yang writer, ada yang klinisi. Makanya tadi saya bilang dalam menggunakan AI atau ChatGPT itu pahami profesinya, tentukan tujuannya supaya bisa di-create nih. Bahkan ChatGPT itu bisa disetting Bapak Ibu. Jadi misalkan begini, begitu Ibu tulis prompt, begitu Ibu masukkan prompt, hasilnya itu akan berada dalam frame profesi Ibu. Nah, itu bisa di GPT di setting. Kira-kira begitu Pak Doni dan Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf kalau belum bisa menjawab semuanya. Ya. Dari saya demikian Pak Doni. Terima kasih penjelasannya tentang tadi luar biasa sampai ke bentuk grafiknya Pak ya, variabel bebasnya itu kebentuk, variabel tidak bebasnya kebentuk, sangat membantu untuk Bapak Ibu yang nantinya mungkin akan menulis, meneliti, membuat tesis, membuat skripsi, apalagi sampai membuat disertasi. Wow, luar biasa. Tapi kalaupun kita tidak mempelajari ChatGPT yang ada ini, kita bisa ketinggalan ataupun kita bisa terlempar di dalam zaman ini. Dan juga kita harus mempelajari juga bahaya. Karena memang di dalam regulasi kita belum diatur, tadi di share di grup memang belum ada hukum yang mengatur di negara kita. Nah, saya sedikit menambahkan Pak, kalau kita bahas ChatGPT dan artificial intelligence ini akan luas Pak, akan panjang lebar, tidak cukup waktunya dalam 2 jam, 1 jam, 2 jam ini tidak cukup. Mungkin nanti kita bisa undang lagi Pak Bahar di sesi berikutnya tentang mungkin tentang tingkat intermediate ya, level intermediate dan ChatGPT. Kita bisa lebih belajar lagi karena tidak cukup dalam waktu 1 sampai 2 jam ini. Karena memang saat ini lagi naik daun nih Pak, artificial intelligence dan ChatGPT ini. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah berakhir 2 jam kita sudah banyak belajar meskipun baru pengenalan Pak ya, baru pengenalannya dulu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Pak Bahar. Bapak Ibu tolong kasih emotikonnya Bapak Ibu. Tepuk tangan ke Pak Bahar. Pak Bahar jangan kapok Pak Bahar kalau diundang lagi untuk menyampaikan sesuatu yang baru terkait ChatGPT karena kita haus akan ilmu itu Pak ya. Baik Bapak Ibu, atas nama panitia saya moderator Muhammad Karunia Ramadhani
mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga mohon maaf bila dalam penyampaian webinar ini banyak kekurangan dan ataupun kesalahan, mohon dibuka minta maaf. Kita jumpa lagi di sesi webinar berikutnya dan selamat pagi, salam sehat semua Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima Bapak. kasih Pak Bahar, terima kasih Pak Doni. Dan teman-teman semua Sangat ya. mencerahkan sekali Ya, Pak. Barakallah Pak. Terima kasih Pak Doni. Izin live Pak.